parkir, mau balik pulang, nenek tuh minta diantar pulang. Padahal ada di sebelah saya mau nganterin, dia Nggak mau. Ya, Iya. tapi sampai di kuburan Tanjung Bungka, dia minta turun. Oh ya udah tak turunin. Saya balik motor itu masih ada jalan ke dagang kubur itu. Saya lihat di spion pun masih ada. Saya tengok lagi sekali itu udah nggak ada. Nggak ada. Oh. Om Swastiastu, Semeton Kejaya 7 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali Niskala. Nah, seperti biasa kita ngobrol-ngobrol dengan teman tiang ini, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Kejer. Masih semangat Iya, ini. harus semangat. Kelihatan ya. dari senyumnya nih. Iya. Dan pun sehat Ya. pasti modal utama Betul, kita betul. untuk melakukan aktivitas. Bro, Ya. kembali kita mendatangkan tamu nih Ki. Ya. Karena banyak yang request tolong tamunya cewek dong. Kebetulan kita bisa mendatangkan seorang wanita cantik. Iya. Siapakah dia? Penasaran? Dia adalah Gek Tari. Om Swastiastu, Gek Tari. Swastiastu. Nama lengkapnya Tarita Kerayanti. Kerayanti. Dipanggil Gek Tari aja Iya. cukup nih. Gek Tari kegiatannya apa sih Gek Tari? Kerja aja. Kerja. Sama ya di rumah. Di rumah kerja. Ya, kerja. Kerjanya di boleh? Ini saya di Yamaha. Oh. Jadi sales marketing. Oke. Oh, ya, sales marketing ya. Katanya pernah suatu saat pas jalan-jalan ketemu nenek-nenek. Ya, Nenek-nenek itu seperti apa? itu saya ke pasar. Nah, sampai di pasar itu saya pas belanja sebentar aja mau pulang, tiba-tiba nenek itu minta diantar pulang. Nenek itu ciri-cirinya? Udah tua, udah mungkuk Udah gitu tua. ya. Nenek pasti pulang. Iya. Tapi bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Ketemu nenek-nenek. Nenek itu waktu itu Gek Tarinya kemana? Ke pasar? Ya, Ke ke pasar. Mau beli sesuatu, kemudian Ya. udah parkir atau gimana? Sudah parkir, mau balik pulang, nenek itu minta diantar pulang. Oh, Gek mau pulang. Ya. Nenek itu juga mau ikut pulang. Ya, minta diantar. diantar pulang. Padahal ada di sebelah saya mau nganterin, dia nggak mau. Nggak mau. Ya, Yang mau nganterin itu cewek atau cowok? Tukang parkirnya Oh, tukang parkir. Iya. Dia nggak mau. nggak mau. Kemudian minta sama Gek. Ya, Terus Gek mau nganterin. mau nganterinnya. Kenapa mau? Mungkin ada kesibukan juga gitu. Nggak ada. Jadi mau. Pas juga deket bilangnya daerah Tanjung Bungka. Oh, dia Ya. mau diantar ke Tanjung Bungka. Ya, rumahnya dekat. Kalau Gek aslinya mana? Saya aslinya Tabanan. Oh, Tabanan, Ya, tapi cuma tinggal di Narakusuma. Oh, Narakusuma. Jadi sebelum ke Narakusuma ke Tanjung Bungka dulu nganterin. Iya. Terus gimana ceritanya? Naiklah neneknya tak bonceng, minta dianterin pulang. Tapi sampai di kuburan Tanjung Bungka, dia minta turun. Oh, Ya, dia minta turun. minta turun di sana. Katanya mau beli bubur dekat sana di dagang bubur yang seberang jalan, sebelah pro dalamnya gitu. Udah gitu, ayo tak antar pulang aja nek. Kayak bahasa Bali lah tiang ngomong ya. Mungkin tiang antar pulang, kan tiang di sini aja gitu. Dia bilang, oh ya udah tak turunin. Saya balik motor itu masih ada. Masih ada jalan ke dagang bubur itu. Saya lihat di spion pun masih ada. Saya tengok lagi sekali itu udah nggak ada. Nggak ada. Saya lihat lagi ke sana naik motor itu nggak ada. Oh, balik lagi? Iya, Ya. tak liatin lagi nenek itu udah nggak ada. Gitu. Nggak ada. Tapi waktu dibonceng Nike, dia sempat bilang neneknya, kayaknya sakit ya, dipegangin ya saya. Oh, gitu. Ya. Oh. Ya nanti yang doain sembuh gitu dia hanya bilang. Oh ya sip semua tak gituin gitu aja sih. Oh, tahu dia kalau Iya. gitu. Padahal nggak pernah Nggak pernah cerita. tahu, nggak pernah cerita. Oh. Ciri-ciri nenek itu bajunya warna apa? Kusam. Pakai kebaya atau Kayak kuno, kulit kuno? kusam. Pakai Rambutnya tuh agak amburadul. Oh, tidak diikat. Diikat tapi Diikat, yang tapi nggak bener nih. tidak rapi. Ya, tidak rapi gitu. Kemudian dia pakai kamen Kamen. juga. Ingat kamennya batik atau gimana? Agak kusam coklat-coklat nih kayak Oh. batik ya.
Jadi ciri-cirinya itu kurus atau gemuk orangnya? Dia bongkot pendek. Pendek. Ya, gitu. Kalau perkiraan umur bisa diperkirakan berapa gitu umurnya? Udah tua sekali. Udah tua sekali. Nih, udah tua sekali. Oh, tapi omongnya masih sehat omongnya. Masih Kira-kira 90 tahunan. ada. Ada. Waktu diajak ngomong tuh lancar. Dia kan ini motor ya, keras-keras ngomong atau gimana? Pelan. Pelan. Dia nanya sambil diginiin Oh, pinggang saya. Yang sakit. Iya, yang sakit itu. Dia tanya langsung, ini sakit ya, gitu ya. Jadi dia doain sembuh gitu. Tapi ngomong tuh agak pelan. Pelan. Gitu. Kejadian itu tahun berapa? Li? Berapa itu ya? 2016 ya? 2016. Oh, masih di atas 2000 ya berarti masih baru ya. Kemudian setelah itu ada rasa takut atau gimana Tari? Waktu langsung pulang itu gimana? Berpikir aja di jalan. Oh, dipikirkan Iya. terus. Karena semalamnya memang sempat mimpi. Oh, awalnya mimpi. Iya, malamnya itu Mimpinya? saya datang juga nenek-nenek bilang 3 kali aja berobat kamu sembuh gitu. Tapi bahasa Balinya gitu. Nenek-nenek yang datang di mimpi sama nenek yang diantar itu wajahnya sama atau Kalau gimana? di mimpi tuh nggak jelas. Nggak jelas, Agak jauh tapi suaranya kelihatan kedengeran keras saya dengar. Gitu. Oh, jadi tapi dihubung-hubungkan kok mimpinya Ya, sama mimpinya gitu. gini. Tahu dia maaf kayak waktu itu sakit apa ya? Nggak bisa jalan, pinggangnya sakit. Oh, sakit. Nih, itu 2 bulan diam aja. Diam, katanya. nggak bisa kerja berarti Iya. ya. Bro, Ya. kira-kira ada yang mau ditambahkan pertanyaan dulu atau langsung di Ya. deteksi itu apa Rambut sih? rambut nenek itu gempel, Pak. Enggak, orang ini pusung, Oh, pusung. agak putih-putih, Putih, tapi ubahan nggak ya. rapi ya. Iya. Heeh. Tapi ada bau seperti bau bunga atau bau seperti ngit, bau tanah yang habis dikena hujan. Kayak bau orang tua. Tua biasa ya. Iya. Nah, kemunculan nenek-nenek ini sebelum dibonceng mimpi apa setelah dibonceng? Sebelum dibonceng saya Mimpi ya. Ya. Tapi nenek-nenek sudah tahu gek tadi sakit nih. Ya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Bro, nah ini jika ada kemunculan nenek-nenek, biasanya di Bali dikenal dengan meme rambut gempel ya. Meme Rambut gempel. Karena rambutnya gempel. Kebanyakan penampakan seperti itu, ya gempel dalam artian bukan apa namanya, bukan Gimal itu gitu, bukan gempelnya tidak beraturan. Tidak teratur, Ya. mungkin tidak disisir, Ya, tidak terurus. bahkan rambutnya sampai ke panjang melebar. Ada juga yang mengatakan meme sapu jagat gitu kan ya gitu. Oh, karena sampai ke ya tanah. sampai melembar. Inilah unen-unen dari unen tanah, unen-unen satu kawasan. Pengertiannya adalah memang dia menguasai suatu kawasan tempat-tempat angker ya, tempat angker, dan memang meme rambut gempel ini sering juga kemunculannya di pasar, di pasar. Kemudian kemunculan pada saat orang-orang ada karyo ya, tapi ada hajatan ya. Kemudian kemunculan mereka pada tempat-tempat yang tengah, yang tengah ketika ada orang meminta sesuatu, modelnya minta dibantu sesuatu secara gaib, mereka ini kadang-kadang muncul. Ya, ini adalah penampakan dari meme rambut gempel yang dikenal di Bali. Ini termasuk makhluk halus atau gimana? Ya, ini makhluk halus yang memang umurnya sudah wayah, yang sudah tua. Ya, dan memang dia sudah menjadi penguasa di daerah
angker tersebut, darah dengketnya. Apalagi tadi dibilang sama Giat Hari, kemunculannya di pasar, kemudian hilangnya di sekitar tempat angker juga ya. Ya, itu adalah mereka ini Mimi Remote Gempel ini sering juga sebagai ataupun membantu dari orang yang sakit ataupun orang kesusahan. Dan itu juga ada orang, biasanya orang yang sulit punya anaknya. Ini juga bisa membantu juga. bisa. Bagaimana caranya kalau umpamanya kita ingin dibantu itu ada mantra khusus atau ada ritual khusus, Bro? Nah, Mimi Remote Gempel sangat spesifik dia, spesifik. Artinya Mimi Remote Gempel ini dia akan mencari orang yang memang tulus. Oh, artinya dia memilih siapa yang mau dibantu. Ya, Tidak semua orang tidak bisa kita memohon biar dia muncul, tidak bisa. Ya. Tapi kalau dia ingin dia akan bantu. Ya, kalau berarti tadi kan pernah ketemu. Ya. Kemudian kalau ingin ketemu lagi bisa nggak? Nah ini dah biasanya bisa ataupun saat itu aja. Kita tanya langsung ya dari pernah enggak lagi? Pernah. Oh, pernah. Pernah lagi ketemu. Cuman itu tidak terlalu tua. Oh, lain orangnya. Lagi. Lain orangnya. Tapi saya di stop di jalan. Oh, di stop. Iya. Di stop di jalan Ampura itu kayak penyakit pintul-pintul banyak itu. Padahal orang banyak lewat itu, saya di stop. Terus ya? Berhenti. Udah lewat dikit saya mundur kan. Mau kemana nek? Tak gituin. Anterin nenek mau pulang. Gitu. Oh, di mana tinggal? Dekat Batu Bulan gitu dia bilang. Oh ya lewat Trungguli. Tapi minta turunnya apotek. Oh, di apotek berarti di apotek di jalan dekat di sana. Minta turun di apotek. Kok di sini turun nek? Ya di sini aja, nanti nenek pulang deket dari sini. Terus minta uang. Saya bilang ada segini nek, nenek mau buat beli apa? Buat beli obat, nenek lagi sakit. Saya kasih. Ayo tak antar pulang lagi, nggak mau. Setelah saya mau balik, mau pulang ini, tak lihat lagi neneknya udah nggak ada. Tapi neneknya lain dengan yang kemarin. Iya, ini agak terlalu bungkuk, tapi dia bawa tongkat. Gitu. Jalannya agak sulit ya. Mau naik ke motor aja agak susah. Terus dia menghilangnya itu di mana? Depan apotek itu. Ya. Dia perhatiin terus tiba-tiba hilang atau spionnya itu kan saya lihat tadinya masih ada. Terus tak lihat lagi, bentarnya udah nggak ada. Penasaran nih, mulai lagi saya ke apotek itu nggak ada. Itu pagi juga saya mau berangkat ke Campuan. Udah lagi. Gak mungkin nenek lari ya? Ya, sudah. Baiklah tangkap. Terus itu ada sambungannya, Bro? Gimana itu? Pastilah, kalau nenek biasanya kalau Mimi Remote Gempel nih dia akan bisa malih rupa ya, malih rupa wajah. Iya, tidak mesti sama ya. Bisa mencari wujud-wujud lain. Cuma saja setelah ngasih uang tuh besoknya ada rezeki nggak? Astengkara. Ada kan? Iya. Memang nenek itu ya secara alam astral dia membantu seperti yang dibilang tadi, ketika dimintain secara tulus, dimintain tolong, kemudian dia minta sedekah dikit seperti uang ya, kemudian dikasih secara tulus, pasti kan dibantu besoknya. Kenapa nggak bisa membantu? Kan tadi dibilang kulitnya bentol-bentol, mungkin ada rasa kasihan atau gimana? Bilang beli obat soalnya, makanya saya kasih. Kebetulan dia tidak buru-buru gitu kan? Tak kasih. Tapi namanya? Nggak nanya. Ya, asalnya tidak nanya juga? Nggak, dia tagannya bilang tinggal di dekat Batu Bulan gitu aja. Oh iya nek, kok nggak diantar sama anaknya? Sempat saya gitu ngomongnya, ya anaknya lagi sibuk kerja gitu dia bilang. Itu oh enten ya kok sampai jalan gitu, pinggir jalan gini-gini kan? Ya, nanti berpikir pulang ya. Ini pasti ada sesuatu nih. Baru sadar ya? Baru sadar gitu. Tapi pakai alas kaki nggak? Nggak pakai ya. Kedua dari yang duluan juga nggak. Dia nggak takut kalau setelah itu? Kalau siang nggak takut ya, kalau malam mungkin takut. Malam mungkin takut gitu. Gimana Bro? Artinya itu nyambung ya? Nyambung ya pasti.
G itu selalu karena mungkin Diikuti ya. sudah diingat atau gimana itu mungkin. Iya. Kok terus G-nya dicari tuh. Ya seperti tadi itu kita yang bilang Memi Remote Gempel ini memang undang-undang tanah ya, undang-undang bumi, dia memang tahu mana yang tulis mana yang enggak. Kalau memang lihat yang ini orang ini tulis perlu dibantu, ya dia bantu secara gaib. Ya. Tapi kita tidak bisa mendatangkan Tidak bisa. beliau, sedangkan beliau mau datang kapan saja. Iya, iya betul. Kalau diundang tidak mungkin bisa datang ya. Iya. Ketika orang itu tulus ya, iya punya niat tulus. Jadi seperti itu teman-teman kerja 7, tidak ada salahnya kita menolong sesama ya. Walaupun kita sedang sibuk menyempatkan waktu sebentar tuh, ternyata ada hikmahnya juga. Seperti yang dialami itu setelah itu ada rezeki gitu ya kayak. Sengkara ada. Artinya Banyak. Sengkara. Ya, berkali lipat. banyak order banyak Dalam pekerjaan. dalam kerjaan lancar, ada apa namanya, ada pembeli kan gitu. Jadi bonus banyak kan. Dari situ lah artinya dia juga belajar jadinya ada yang minta sedekah saya kasih, artinya dari sana saya ternyata benar kita memberi itu ada hikmahnya. Bro, ada mungkin ada disimpulkan dengan itu, artinya itu sudah murni Memi Remote Gempel ya. Ya dibilang Memi Remote Gempel dalam beberapa literatur juga banyak juga ya. Bahkan di literatur kuno seperti ditulis dalam frontal juga ada Memi Remote Gempel dengan mantranya ada. Untuk sebagai penjaga bisa gitu. Biasanya juga Memi Remote Gempel ini juga sering menjaga bayi ya. Bayi yang memang dari umur dari baru lahir sampai 3 bulan itu memang sering dijaga, karena bagaimana bayi itu masih pancaran hawa tubuhnya masih sangat kuat sehingga rentan diganggu oleh makhluk gaib lainnya, sehingga Memi Remote Gempel ini sering menjaganya juga. Jadi dapat disimpulkan juga kalau nenek rambut gempel ini termasuk makhluk halus yang baik. Sifatnya baik. Ya betul. Itu termasuk rencangan? Termasuk juga karena kan rencangan. Beliau itu memang menguasai tempat-tempat yang memang tempat angker, sekitar tempat-tempat yang memang sering ada ritual-ritualnya, kemudian di tempat-tempat yang jarang dijamah orang gitu. Dia sebagai penguasa di sana. Ya, luar biasa cerita dari Gek Tari, dan tanpa rasa waktu kita sudah habis. Ya, semua sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu lagi, punya cerita lagi, datang lagi ya. Bro, Ya. karena waktu kita sudah cukup, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang diceritakan tadi ada manfaatnya, ada faedahnya untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.